Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini gue akan membahas salah satu film anti-mainstream berjudul Aquaslash. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia selalu ya. Kita dialihkan kepada seorang wanita dan pria yang sedang berpacaran di area kolam renang. Dari obrolannya diketahui bahwa mereka ini adalah penjaga kolam renang di sini yang bernama Cindy dan juga Brad. Celakanya bukannya mereka pulang dan kembali ke rumah masing-masing, mereka berdua malah berencana untuk nempel-nempel di atas perosotan. Tidak lama dari itu, mereka dihampiri oleh seseorang yang sudah membawa golok dan alhasil sepasang kekasih itu harus meregang nyawa secara naas. Setelah beberapa bulan kemudian, sebuah sekolah SMA yang bernama Valley Hills High School akan mengadakan acara kelulusan di suatu tempat, yang dimana acara ini akan diikuti oleh para murid angkatan 2018 dan mereka baru saja lulus dari sekolah itu. Terlebih lagi, acara kelulusan untuk tahun ini akan diadakan di tempat bermain air yang bernama The Wet Valley. Ide tersebut dilontarkan oleh Alice yang menjadi pelopor dari kegiatan ini sekaligus alumni dari SMA Valley Hills. Seperti acara kelulusan pada umumnya, setiap murid sangatlah bersemangat untuk menghabisi waktu bersama-sama. Bagaimana tidak, mereka semua tidak hanya berenang dan bermain air di tempat ini, melainkan mereka juga menginap selama 3 hari. Dalam film ini, kita akan lebih difokuskan kepada seorang murid yang bernama Josh. Kebetulan, ia bersama temannya yang bernama Chad dan juga Slim sudah membentuk sebuah grup band bernama The Blades. Kemudian, mereka bertiga dihampiri oleh seorang kakek tua yang bernama Kakek Carter. Kakek ini berkata bahwa ia adalah penjaga dan perawat di kolam renang yang mereka datangi ini. Dengan pengalaman kerja selama 35 tahun, kakek Carter masih dipercaya untuk bekerja walaupun sudah memasuki umur pensiun. Beberapa jam kemudian, Josh yang sedang latihan bersama teman-temannya malah didatangi oleh gadis cantik yang bernama Kim. Ternyata wanita itu adalah mantan pacar dari Josh yang kini bekerja sebagai pengawas kolam renang. Namun, obrolan singkat ini membuat pacarnya Kim yang bernama Tommy menjadi cemburu pada saat itu. Ya wajar aja sih cemburu, apalagi ceweknya sendiri yang nyamperin cowok lain. Setelah itu, Sin memperlihatkan ayah dari Josh yang sedang ditelepon oleh anaknya sendiri. Dalam percakapan ini, Josh sengaja menyuruh ayahnya datang ke kolam renang untuk menonton anaknya yang akan tampil sebagai pengisi acara. Di saat yang bersamaan, murid-murid lain sangat asik menikmati wahana di tempat ini yang terkenal dengan perosotan tinggi dan juga panjang. Sejauh ini sih semuanya berjalan baik-baik saja dan tidak ada yang mencurigakan sama sekali. Tapi belum sampai setengah hari berada di sini, beberapa murid nakal malah bermain perosotan sambil membawa minuman keras. Kejadian tersebut juga membuat pemilik kolam renang The Wet Valley yang bernama Paul menjadi turun tangan. Apalagi hal ini menyebabkan kolam renang menjadi kotor dan kakek Carter harus membersihkannya dari pecahan beling. Di sore hari, Kim bersama Tommy tidak sengaja melewati Josh yang sedang nongkrong bareng Chad dan juga Slim. Jadinya, kedua teman Josh itu langsung memanggil Tommy sambil meminta tolong untuk dicarikan gulungan kabel. Akan tetapi, hal tersebut hanyalah basa-basi semata agar Josh dapat berduaan dengan Kim pada saat itu. Parahnya lagi, mereka berdua sampai tidak tahu waktu dan membuat Tommy bertanya-tanya mengenai keberadaan Kim. Jujur aja, kalau gua jadi Tommy sih pastinya udah gua putusin dari jauh-jauh hari. Apalagi tanpa sepengetahuan dirinya, Kim bersama Josh malah mencari tempat gelap untuk nempel-nempel secara diam-diam. Di sisi lain, ayahnya Josh sedang mengadakan makan malam bersama wanita yang bernama Priscilla. Dari percakapannya sih diketahui bahwa Priscilla ini merupakan istri dari Paul yang mempunyai kolam renang The Wet Valley. Sedangkan Michael adalah ayah dari Josh yang merupakan orang kaya raya dan juga banyak uang. Tapi, sampai sejauh ini masih tidak diketahui apa sebenarnya yang mereka bicarakan. Singkat cerita, Josh yang sudah selesai menghabiskan waktu bersama Kim langsung menghampiri teman-temannya untuk bersiap tampil. Pokoknya udah kayak orang gak peduli dan gak ada dosa sama sekali, Kim malah menikmati penampilan Josh dan cuek kepada Tommy. Bahkan terlihat juga ada ayahnya Josh bersama Priscilla yang datang pada malam itu. Sejauh ini, Tommy masih belum tahu bahwa pacarnya sudah nempel-nempel bersama cowok lain.
Sampai suatu ketika, salah satu murid sudah merekam kegiatan mereka dan membagikannya di obrolan grup. Alhasil, Tommy yang sudah melihat video itu langsung berlari ke atas panggung dan menghajar Josh di depan banyak orang. Keadaan juga semakin memburuk ketika Priscilla memergoki suaminya yang sedang selingkuh dengan Alice. Lalu, Josh yang sedang berjalan berduaan dengan Chad langsung dihampiri oleh ayahnya sendiri dan ayahnya pun malah bertanya, "Bagaimana pendapatmu Josh jika aku membeli tempat ini?" Tapi tanpa disadari ada Alice yang menguping obrolan mereka dan mendengar segala informasinya. Seketika itu pun Alice langsung datang ke tempatnya Paul dan ia memarahi Paul karena telah bernegosiasi untuk menjual tempat ini. Namun Paul berkata bahwa ia tidak mungkin akan menjual tempat ini karena hanya inilah satu-satunya yang bisa ia gunakan untuk mencari uang. Ya, walaupun si Paul ini berbicara mengenai hal tersebut dalam keadaan mabuk. Beberapa jam setelah itu, murid-murid sudah beristirahat dan tidak ada seorang pun yang berada di luar. Tapi ada satu orang yang sengaja menjebol salah satu perosotan dan menaruh 2 besi tajam di dalamnya. Tidak sampai di situ, pada esok harinya Michael yang sedang berkeliling meninjau lokasi tersebut malah diikuti oleh orang misterius. Kaki Michael harus ditembak menggunakan pistol dan sedihnya lagi ia dimasukin ke dalam gudang. Terlebih lagi, gudang tersebut sudah berisi mayatnya Cindy dan juga Brad. Kalau kalian masih ingat, kedua orang ini adalah 2 orang penjaga kolam renang yang ditampilkan di awal film. Lalu, scene pun berganti kepada Tommy yang sudah dipecat dan juga putus hubungan dengan Kim. Gak lama dari itu, ia didatangi oleh kakek Carter yang berkata bahwa Kim tidak peduli lagi dengannya. Tapi Tommy masih saja berpikiran positif mengenai satu-satunya wanita yang ia cintai sampai sekarang. Saat selesai jam makan siang, kakek Carter kembali melakukan tugasnya untuk mengalirkan air dari atas sampai ke bawah. Mengerikannya, tidak ada satupun orang yang sadar bahwa di dalam perosotan itu sudah terpasang 2 besi tajam. Apalagi Priscilla selaku pengurus kolam renang malah tidak mengawasi dengan baik dan menghabiskan waktu dengan Slim untuk nempel-nempel. Saat hari sudah menjelang sore, seluruh murid terlihat antusias untuk mengikuti perlombaan yang berhadiah $500, yang dimana mereka semua akan membentuk sebuah tim dan saling beradu siapa yang paling cepat untuk merosot dari atas sampai ke bawah. Dalam pertandingan ini, sudah jelas Josh akan membuat tim bersama Chad dan juga Slim. Namun, sampai sekarang Slim masih juga belum kelihatan dan tidak hadir di tempat itu. Melainkan malah Tommy yang hadir secara mendadak walaupun ia sudah dipecat dari pekerjaannya. Tapi Tommy berkata ia sengaja datang ke sini untuk menjadi peserta lomba. Kasihannya, baru saja Tommy diizinkan ikut, ia malah tidak disambut dengan baik oleh seluruh murid. Sedangkan Josh bersama Chad yang tidak melihat Slim sampai saat ini langsung mengajak Kim untuk masuk sebagai penggantinya. Tidak lama dari itu, Tommy yang hanya bisa menunggu sendirian mulai menyadari sesuatu yang janggal, yang dimana dari sisi bawah salah satu perosotan terlihat ada lubang kecil di bawah salah satu perosotan tersebut. Ditambah lagi, ia juga menemukan serpihan-serpihan plastik dari perosotan yang sengaja dilubangi oleh seseorang. Di saat semua murid sudah mulai menaiki tangga itu satu persatu, kakek Carter juga santai-santai aja sambil menunggu perlombaan dimulai. Akan tetapi, Tommy tidak bisa hanya tinggal diam dan ia mencoba memberitahu setiap orang bahwa perosotan tersebut tidaklah aman. Sialnya, murid-murid itu sama sekali tidak peduli dengan keberadaan Tommy yang sudah merusak acara mereka belakangan ini. Apalagi dalam hitungan beberapa menit, perlombaan akan dimulai oleh panitia dan pengurus kolam renang. Untuk memastikan semuanya berjalan baik, Priscilla sudah berkomunikasi terlebih dahulu dengan kakek Carter yang berada di bawah. Lagi pula, siapa sih yang bakal nyangka kalau ada besi tajam yang terpasang di dalam perosotan? Namun lagi-lagi, Tommy masih saja berusaha untuk memberitahu Paul maupun Priscilla. Hanya saja tidak ada satupun orang yang percaya dengan perkataannya dan mereka semua langsung meluncur pada saat itu juga. Kasihannya lagi, Tommy yang sudah berusaha untuk memberitahu malah didorong oleh salah satu murid ke dalam perosotan. Dari sini bisa kalian lihat sendiri ada 3 cewek yang berambut pirang dan harus menjadi korban untuk pertama kalinya.
Betapa apesnya ketiga cewek tersebut harus meluncur di perosotan yang salah dan membuat tubuh mereka langsung terpotong-potong. Kalau kita lihat dari sisi bawah, perosotan nomor 3 itu sudah mengalirkan air yang berwarna merah serta mengeluarkan potongan tubuh. Ya sudah jelas hal tersebut membuat seluruh pengunjung menjadi ketakutan, begitu juga dengan kakek Carter yang terkejut sampai-sampai membuat kakinya terkilir. Naasnya, Tommy yang terjatuh ke dalam perosotan malah berada di perosotan yang sudah terpasang besi. Emang bener-bener ya, kalau sudah berada di posisi Tommy tidak bisa ngapa-ngapain lagi sambil berharap tidak ada yang meluncur dari atas. Di sisi lain, kakek Carter yang sudah menyadari hal tidak beres langsung memberitahu Priscilla untuk menghentikan perlombaan. Namun anehnya, walkie-talkie itu sama sekali tidak mengeluarkan suara untuk kali ini. Bahkan Priscilla sama sekali tidak mendengar dan ia malah menantang Paul untuk adu meluncur. Dengan syarat, suaminya itu harus menang apabila masih ingin rumah tangganya kembali normal. Alhasil, 3 tim kembali meluncur lagi pada saat itu dengan Paul yang berada di perosotan nomor 3. Kemudian, Josh yang sengaja menaiki perosotan nomor 3 langsung memanggil setiap orang untuk berhenti. Seketika itu pun Paul langsung sengaja melepaskan pegangannya secara mendadak dan menahan dirinya agar tidak meluncur. Sedangkan 2 wanita lainnya sudah dipastikan tidak bisa selamat lagi, termasuk Tommy yang harus terdorong secara kencang. Nggak kebayang sih gimana rasanya berada di kolam renang yang sudah dipenuhi potongan tubuh. Lalu, sebelum kondisi semakin parah, kakek Carter langsung menyuruh Chad dan juga Kim untuk mematikan pompa air di dalam gudang. Namun betapa mengejutkannya untuk Kim sendiri ketika ia masuk ke dalam gudang dan menemukan jasad ayahnya Josh beserta jasad rekan kerjanya. Di saat yang bersamaan, aliran air yang begitu deras membuat Paul tidak bisa menahan dirinya lagi. Jadinya ia pun harus menjadi korban dalam tragedi paling mengerikan di kolam renang. Beberapa bulan setelah tragedi tersebut, Josh diberitahu bahwa ayahnya sudah meninggalkan beberapa warisan. Tapi ada satu hal yang masih belum diselesaikan oleh ayahnya Josh, yaitu surat transaksi dari pembelian kolam renang The Wet Valley seharga $20 juta. Alhasil, kematian Paul dalam insiden tersebut membuat Priscilla menjadi satu-satunya orang yang menerima uang itu. Setelah selesai, scene ditutup dengan senyum manis dari Priscilla yang menunjukkan ekspresi tanpa beban dan film pun berakhir. Setelah gue nonton film ini secara keseluruhan, bisa gue simpulkan bahwa pelaku dari seluruh kejadian ini adalah perbuatan Priscilla. Tentu saja ia sudah mempunyai rencana busuk dan terlihat dari beberapa hal. Yang pertama terlihat jelas dari pertemuannya bersama Michael dan bisa ditebak dari pertemuan itu, Priscilla menawarkan kolam renang tersebut untuk dibeli oleh Michael. Karena ia tahu persis dalam angkatan 2018 ini terdapat anak murid yang mempunyai seorang ayah kaya raya. Namun Michael tidaklah tertarik dengan tawaran tersebut sampai pada akhirnya ia bertanya kepada Josh. Itulah mengapa Michael sengaja dibunuh oleh Priscilla agar seluruh keputusannya sudah jatuh ke tangan Josh. Yang kedua, Priscilla mengetahui sifat suaminya yang tidak akan mau menjual kolam renang tersebut. Dan tentunya hal tersebut menjadi hambatan bagi Priscilla untuk menjualnya secara langsung. Makanya ia sengaja menantang Paul untuk berlomba dengan tujuan agar hak milik berada di tangan Priscilla. Yang ketiga, di saat kakek Carter mencoba untuk memberitahu orang-orang di atas, tapi Priscilla malah sengaja mematikan walkie-talkie. Tentu saja suara kakek Carter yang tidak terdengar membuat perlombaan akan tetap berlanjut. Mengerikannya, akibat perbuatan itu, orang-orang tidak bersalah pun harus menjadi korban tanpa diduga. Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan dari film Aquaslash. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gua Nandi cabut dulu. Dadah.